warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sulani Fahda, NPM 2259201029 dari kelas 5A, mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan, dosen pengampu Bapak Hartono SPD MTI. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mendemonstrasikan bagaimana cara menginstal Kali Linux menggunakan WSL, dan sebelumnya saya di sini sudah terlebih dahulu menginstal Kali Linux. Jadi di sini saya hanya instalasi web server menggunakan Apache 2, install MariaDB server, dan install phpMyAdmin. Dan untuk instalasi menggunakan foldernya yaitu dvwa. Dan untuk tools serangannya, saya di sini menggunakan SQL Maps. Berikut langkah-langkah videonya. Baik, di sini saya akan mendownload web servernya, yaitu menggunakan Apache. Ini sudo apt install Apache 2, enter. Kita menggunakan passwordnya yang sudah. Nah, ini sedang jalan. Ini sedang mendownload. Ini sedang progres downloadnya. Sudo service Apache 2 start. Kita cek statusnya. Sudah service Apache 2 status is running. Kita buka ke ini. Sebentar. http /localhost enter. Nah, ini saya akan install aplikasi untuk uji coba di folder menggunakan dfwa. Kita buka terminalnya. Sudo apt install Apache 2 MariaDB server php my SQLi php gd lib Apache 2 mode
PHP Y. Enter. Program makan bergizi gratis dimulai. Nah, kita sedang proses download. Ini sedang menginstal Apache, PHP, dan MySQL-nya. Sebelum download DVWA-nya, Mana lo? Bikin apa sih kalian tuh? Pakai ditanya lo, udah mau nugas. setelah itu kita buka Mozilla-nya. Bukan ini ganteng nih, kangen banget gue baca ininya, WA-nya. Yudi Keram. Kenapa dia Yudi keren sih? Oh, ini banget maksudnya, ini banget. Emang gak ada nama panjang ya? Dia tuh Yudi keren. Git on Apa nama ceweknya Tin di HP ini? https slash github.com ninja DVWA titik ini sedang ini download. Nah, ini sudah. Terus kita konfigurasi folder DVWA-nya. Sudo cmod min r 755 /var /www /html /dvwa enter. Kok nggak bisa ya? Sini sudo cp min r /home /user usernya dia lab 2506 /dpwa var www /tml enter. Ini sudah ada di file system, ke var, terus ke www, html, nah ini di PWA, terus http://localhost
slash dpwa. Ini karena belum ada db-nya. Nah, ini PHP MySQL. Karena PHP MyAdmin belum diinstal. Baik, di sini akan mendownload PHP sudo apt install PHP lib apache 2 enter mod spasi slash min PHP terus spasi PHP min my SQL min coba passwordnya. Maaf, salah. Ini sudah ini bisa ya, sudo apt install PHP lib apache 2 min mod min PHP spasi PHP min MySQL spasi min passwordnya dia nah ini sedang install sebentar. Habis itu kita download PHP MySQL-nya, PHP MyAdmin-nya, sudo apt install MySQL min server min enter. Kok error ya? Oh, kita coba kita PHP min v itu install sudo apt install PHP MyAdmin min enter. Sedang download, proses download.
Bentar. Nah, ini kita pilih Apache 2. Oke. Tunggu. Ini konfigurasi. Yes. My application was format. Oke. Oke. Install. Error. Ini kita pencet apanya kok nggak bisa ya? Oke. Nggak bisa ya? Baik, saya akan mendownload toolsnya, yaitu menggunakan SQL Maps. Kita sudo apt update dulu. Habis itu kita sudo apt install SQL Map. Sedang proses download. Kita Y, enter. Kita tunggu, ini sedang proses penginstalan. Umbar-umbar. Oh, nanti malam. Sedang progres. Setelah instalasi selesai, coba kita jalankan SQL Map-nya. Coba SQL Map. Nah, ini sudah berjalan. Nah, ini sudah instalasinya. Baik, di sini saya akan simulasi serangan menggunakan SQL Map sebelum instalasi WAF. Kita SQL Map. Nah, ini sudah ada. Baik, di sini menggunakan webnya Firdaus. Dari Firdaus, ini juga laptopnya Firdaus, dikarenakan laptop saya tidak bisa, Pak. Jadi di sini kita mencoba simulasi serangannya.
linknya itu ada di sini. Nah, kita copy aja, kita paste. Nah, setelah itu kita pengen tahu database-nya. Nah, ini sudah ada 7 database yang terdeteksi, ada 7. Setelah kita menu yang tadi, yang ini ganti jadi ingin mengetahui table di sini ingin mengetahui table yang ada di DB jasa ekspedisi ini. Jadi kita min tables, kita salah, min d gede, terus database-nya yang ini. Salah. Coba table ini. Nah, kita tutup kurung tables. Untuk mengetahui tablesnya di database DB ini, di database ini kita ingin mengetahui tablesnya ada berapa di jasa ekspedisi ini. Kita enter. Kok sintak error sih? Nah, di sini ada di database jasa ekspedisi itu ada 3 tables, yaitu ada table barang, table pengiriman, ada table rute. Nah, terus kita ingin mengetahui table barang ini di dalam table barang ini, jadi kita coba SQL Map new ini. Karena kita ingin mengetahui table di dalam database tersebut, jadi sini besar tablenya ini. Salah. Kita copy. Nah, setelah itu kita salah. Ini dan kok gede semua. Nah, enter.
saja. Nah, ini sudah mengetahui. Nah, di sini sudah terus. Nah, ini di dalam tabel barang ini ada alamat asal, ada 5 entries-nya dalam alamat asal, kode barang, nama barang, sama alamat dituju. Coba. Nah, ini kode barang, nama barang, alamat dituju, alamat asal. Nah, di sini sudah ada. Baik, untuk serangan sebelum instalasi WAF ini cuman segini. Selanjutnya serangan setelah instalasi WAF-nya. Baik, di sini saya akan melanjutkan simulasi serangan setelah instalasi WAF. Sebelumnya instalasi WAF-nya sudah ada di sini karena kan ini laptopnya minjam. Jadi kita coba clear sudo tadi apa SQL map link tadi ya. Masuk ke belakang. Ya, terus ini. Belakangnya masuk. Ini memang dia itu normal di ini bergerak. Kita coba ngedamnya. Untuk ngedam itu untuk menyimpan datanya. Coba kita enter apakah dia bisa. Kalau dia tetap masih bisa, dia masih bisa, tidak apa-apa. Tapi di sini sudah menginstal WAF-nya, sudah diaktifkan mode security-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Fatma Aryati dengan NPM 22592011013. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah serangan keamanan jaringan, yaitu jenis serangan brute force yang menggunakan tools Hydra dan juga tools Kali Linux di sini. Nah, target serangannya adalah ini ya, from login. Ini saya jalankan dari server Ubuntu. Ini ada indeks PHP adalah from login. Ini anggaplah di sini kita belum tahu data kredensial atau username dan password dari from login ini. Karena itu kita akan menggunakan sebuah tools brute force. Ini berfungsi untuk mencuri data kredensial
apalagi di sini saya juga menyiapkan 2 buah file txt. Yang pertama ada file txt user, itu untuk username, untuk menebak beberapa username dari yang ada di database. Begitu dengan password, saya ada di word list. Nah, itu bisa dibilang kedua file txt ini bisa menebak-nebak apakah di situ benar passwordnya. Nah, seperti ini. Nano. Nah, ini adalah file dari user txt-nya. Nah, ini kumpulan-kumpulan username yang akan kita coba cocokkan di from login ini. Jadi simulasinya seperti ini. Kan kita nggak tahu data kredensial atau username dan password dari from login ini. Maka dari itu kita menyiapkan 2 file word list. Yang pertama ada user.txt, begitu juga ya, ini berisinya berbagai nama user yang akan kita tebak, dan word list ini yang akan kita tebak passwordnya. Ini adalah isi dari word list atau passwordnya. Nah, anggaplah kita tidak tahu yang mana password dari from login tadi ini. Nah, oke, kita langsung saja. Oke, pertama pastikan sudah install Tools Hydra. Nah, oke, di sini Tools Hydra-nya sudah terinstall. Oke. Pertama kita akan mengetik Hydra. Strip L. L ini adalah untuk login ya, teman-teman. Jadi itu kita masukkan file user.txt. Kemudian P di sini adalah password. Masukkan word list.txt. Lalu di sini sebenarnya localhost, cuman di sini servernya kan menggunakan Ubuntu, jadi pakai IP-nya. Nah, kita paste di sini. Kita hilangkan HTTP-nya. Kita sisakan saja IP-nya. Nah, setelah itu kita ketik HTTP post, karena from login itu adalah metode. Nah, ini ada from tanda petik, spasi tanda petik, strip garis miring, masukkan URL ini ya, web pentest. Ini bisa tanpa indeks ya, coba. Nah, bisa. Nah, ini kita masukkan web pentest. Lalu ini kita masukkan parameter dari username dan password. Biasanya untuk username dan password ini, jadi kita masukkan aja di sini username sama dengan user, terus tuh ketik dan ini kita masukkan password sama dengan paste. Titik 2 F di sini. Lalu ini kita isikan pesan dari kalau misalkan loginnya gagal. Coba kita teks dulu ya. Tuh, tulisannya login failed ya. Kita klik login failed. Pastikan benar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik enter aja. Nah, dia akan mencocokkan semua nama-nama yang ada di
user.txt. Nah, user.txt dan wordlist.txt. Nah, dia akan dicocokkan sehingga sampai di mana menemukan data yang cocok untuk form login yang ada di sini. Di sini sudah ditemukan ya, hostnya tadi benar. Nah, ini username dan passwordnya juga ditemukan. Username-nya adalah admin dan passwordnya adalah password 123. Nah, ini juga ada tulisan one of one target successfully. Nah, coba kita cek ya, benar atau enggak. Usernya admin dan passwordnya adalah password 123. Kita coba tes. Admin. Nah, passwordnya. Nah, ini kita copy aja ya. Nah, kita login. Nah, ternyata benar. Oke, mungkin itu saja yang demonstrasi dari serangan brute force menggunakan Hydra. Ini adalah serangan posisi di mana sebelum memasang firewall atau WAF. Nanti juga akan saya demonstrasikan setelah memasang WAF-nya. Kita akan melihat apa responnya, apakah berhasil menembus dari credential from login tadi atau tidak. Oke, selanjutnya sebelumnya kan sudah melakukan serangan teknik brute force menggunakan tools Hydra, itu berhasil. Nah, itu sebelum pemasangan WAV. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah serangan lagi menggunakan teknik brute force dengan tools Hydra setelah pemasangan WAV. Oke, ini sama untuk from loginnya, tetap sama. From login ini, nah kita langsung aja, ini langsung aja pakai tools Hydra yang sama seperti kemarin. Oke, sama seperti sebelumnya, kita memakai sebuah file untuk nama-nama username dan passwordnya untuk dicoba serang secara paksa dengan tools Hydra ke form login ini. Tapi kan yang sebelumnya itu berhasil nemuin targetnya. Untuk username dan passwordnya itu nah, kita akan melakukan serangannya setelah pemasangan WAV. Nah, di sini kita langsung saja Hydra, optionnya L, user.txt, kasih option password. Di sini wordlist.txt. Habis itu kita pakai IP di sini. Nih. Habis itu kita klik ini, post form, weapon test. Kita masukkan parameternya, user di sini dan password, pas. Lalu kita masukkan pesan, jika loginnya gagal itu akan full file. Nah, sini coba kita lihat apakah serangannya berhasil atau tidak. Nah, ini kemungkinan menandakan
WAV berhasil menangkal serangan brute force ini. Jadi dalam kondisi WAV-nya hidup. Nah, coba ya kita tes ketika word security-nya disable. Kita disable sudo a2 dismount security 2. Nah, habis itu kita restart Apache-nya. Restart Apache 2. Nah, ini sudah dalam mode disable. Nah, kita tes apakah benar, apakah word security itu menghalangi atau melindungi website yang sudah terpasang word security. Nah, kita coba tes ya, apakah ini dalam kondisi di disable dia berhasil atau enggak. Nah benar ya, berarti kalau word security-nya disegel, di websitenya berhasil bisa diserang menggunakan teknik brute force. Kalau misalnya di enable atau diaktifkan, jadi dia tidak akan ditemukan. Nah, coba kita tes lagi di sini. Kita aktifkan lagi word security-nya. Security 2. Oke. Kita restart. Oke. Nah, ini dalam kondisi word security diaktifkan. Coba kita serang lagi. Apakah dia berhasil atau tidak? Oke, dia gagal ya. Berarti dia menandakan word security-nya berhasil bekerja dengan maksimal. Karena dia tidak berhasil. Mungkin ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dila Septiana dengan NPM 2259201032. Baik, di sini saya akan memperkenalkan bagaimana melakukan instalasi OWASP. Caranya, buka Google lalu ketik download OWASP zip di Kali Linux-nya. Ini saya lagi melakukan install terlebih dahulu OWASP-nya, OWASP-nya. Dan sekarang kita masih instalasi zip-nya. Dari sini saya akan mencoba untuk menginstal.
Sekarang masih menginstal kurang lebih 1 menit. Jadi kita klik dulu di terminal CD-nya, di CD download. Jadi di CD itu fungsinya untuk masuk direktori, download untuk melihat ada file apa saja yang ada di situ. Lalu underscore 2 itu sudah ada, underscore 216 underscore 0, lalu kita masukkan. Lalu masukkan kembali printer LX untuk mengecek filenya. Nah, di sini warnanya sudah berbeda. Dan lihat file itu pasti berubah warnanya atau berubah fontnya. Muatan dan setup dari berikut muatan dan setup dari zip. Kita klik next. Setelah itu kita klik keep the agreement. Setelah itu kita next, klik standard installation, lalu kita klik install. Kita menunggu waktu ekstrak disimpan. Setelah itu lalu klik finish. Setelah selesai diinstal, kita cari aplikasi zip-nya dan ini lagi melakukan ekstrak. Kita tunggu sampai dengan selesai.
Dan di sini kita dikasih do you want to please in the session. Di sini ada 4 pilihan. Kita pilih yang yes, I want to proceed this session with name based on the current time. Di sini kita lakukan scan agar scan otomatis melalui HTTP. Kita masukkan contoh serangan ini. Saya masukkan web emailsnya full com.semarang, web emails full com.semarang. Dan di sini kita mencoba melakukan serangan. Sini untuk URL-nya melakukan proses aman. Sekarang kita melihat progress scanning menggunakan aplikasi WhatsApp. Di sini untuk URL-nya lakukan proses untuk scanning, berprogres di 12%. Kita tunggu proses scanningnya. Sekarang lagi berproses di 86%, RS 1088, TNS di 8. Untuk sekarang ditemukan beberapa one. Oke, di sini saya menemukan 16 color yang terdiri dari beberapa kategori. Lalu penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama absen, anti CSSP. Nah, ini yang berarti token yang digunakan dalam submission from HTML itu bisa dilakukan menggunakan serangan. Berarti token yang digunakan dalam submission pon HTML itu bisa dilakukan menggunakan serangan CSS. Berarti di dalam from itu dengan from 349. Di sini terdapat celah keamanan untuk melakukan request tanpa melakukan no yang kena untuk mengintens apakah sebuah masukan yang disilang from itu berupa serangan atau tidak. Kedua yaitu ada content security polisi. Jadi security polisi ini lebih dalam 7 layer, di mana layer tersebut tidak terlindungi. Dalam layer itu juga akan mengakibatkan pendeteksian beberapa mitigasi yang dapat diserang. Melakukan juga ikut di XXX dan juga data injection-nya memasukkan data melalui konten-konten tersebut yang ada, nanti injection-nya yang dimana hilangnya. Lalu take the king
yang dimana beresiko jika kita melakukan masukan konten yang dilakukan klik checking, melakukan resiko tentang konten policy security, dan tambahkan respon dengan melakukan direksi menggunakan plan option. Yang keempat merupakan tuner bar atau toolbar. Merupakan mungkin terdapat celah dalam CSS Laundry karena pertama perbedaan versi antara JS Lively dengan web yang digunakan. Selanjutnya, shocking now HTTP only flag dengan verifikasi HTTP berarti kunci dapat disimpan pas pengetahuan dari user dari seseorang yang aksesnya ke tempat tersebut. Dan selanjutnya, without secure flag, di mana kunci yang diambil tanpa verifikasi dari keamanan defensi itu sendiri. Yang pertama dari connection biasanya. Action yang gak akses itu pasti dari kredensial aksesnya, pasti itu msquad. Namun ada suatu kondisi setelah itu mengakses video yang tidak divalidasi, pastinya nanti akan connection yang diakses itu mengalami quick data dan akan terlihat. Setelah kita mengakses cookie yang tidak divalidasi, pasti nantinya sesuai dengan connection yang diakses mengalami encrypt data akan terlihat. Selanjutnya, quit hot SEM C4000 yang dimana cookie dapat adanya tujuan yang sama atribut yang dimana mempengaruhi untuk hasil dari cookie atau pengiriman hasil dari prosite permintaan yang dimana keperluan efektif dan juga closed permintaan yang sesuai dengan inscription dan waktu penyerahannya. Selanjutnya yaitu stem disclosure yang dimana stem yang tidak diselesaikan atau ditutup dari aplikasi atau web server, jadi diperlukannya pengembangan web ataupun developer yang dimana hal-hal sederhana yang mengintent disclosure bisa disembunyikan di ruangan publik. Dan dari law adalah X content, tabs content, header misi yang dimana header content yang mengalami non-submit adalah penerimaan validation dari luar Explore atau Chrome. Jadi sesuai dengan penggunaan websitenya. Perlu diperhatikan juga tips opsnya adalah kita menggunakan media ataupun pencarian. Jika kita lihat sekarang yang paling tren adalah menu Chrome, Microsoft Explore, dan selanjutnya adalah Firefox. Dan kita meninjau kembali seperti browser ataupun pencarian lawas, kemungkinan adanya demissing atau still yang dimana penampilan error type page entah itu 4 orang atau 1 orang atau 3 ataupun 5, dan sisa dari ini merupakan import nasional dimana tidak membahayakan. Sekarang kita akan melakukan install WPS dan Yum update. Di sini saya melakukan penginstalan WAV.
Sekarang saya melakukan studi install Me untuk Wafi dan sedang diinstal. Di sini kita melakukan penginstalan Apache dan Mojave. Lalu kita melakukan aktif mode security dengan sudo a2 nmod keamanan 2. Oke, di sini saya akan melakukan sistem CTR Apache untuk menjalankan dengan CCTV Perlock Apache 2. Dan terlihat security lordnya. Di sini ada dua pengurangan dari access of token content, security, policy missing, and click jacking never t, just liberally, cooking menu OTP dan konten Wonebeti JS. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan melanjutkan tools yang kelima, yaitu Bursuit. Perkenalkan, nama saya Alvin Ardiansyah, PMC 2259201034. Di sini akan tools Bursuit untuk melakukan pengujian terhadap DPWA menggunakan firewall. Kita akan menguji pada serangan SQL injection ataupun serangan XSS. Di sini kita buka terlebih dahulu browser kita. Ini adalah DPWA-nya, di mana DPWA ini ada beberapa
yang dapat kita serang yaitu brute force. Untuk pengujian brute force ada juga SQL injection, lalu ada juga XXS. Di sini kita akan menguji akan serangan pada brute force terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu brute suite-nya. Nah, di sini adalah tampilan dari brute suite kita. Pada brute suite ini kita akan pilih ke proxy. Nah, di proxy ini terdapat ada tombol on off di interaction. Kita klik saja on. Kita akan pergi kembali ke browser. Selanjutnya pilih extension ini, kita klik. Nah, di sini kita dari disable kita ke proxy. Selanjutnya kita coba submit. Kita klik login. Nah, selanjutnya kita buka browser kembali. Nah, di sini ada get. Dia mengambil sebuah URL, lalu klik kanan. Nah, di sini ada set to intruder, kita klik. Nah, selanjutnya kita klik intruder. Nah, di sini ada username dan password yang kita submit tadi dan login. Dan kita blok dulu yang username yaitu root. Setelah itu kita add. Setelah itu kita pastekan query saya. Di sini sudah saya copy. Selanjutnya saya pastekan. Selanjutnya kita start attack, kita klik. Nah, di sini BuzzFeed akan melakukan serangan brute force pada website DPWA. Kita lihat hasilnya. Ada beberapa hasil yang diberikan yaitu ada seperti 200 dengan responsifnya. Kita klik render, kita tunggu. Nah, di sini kita lihat hasil rendernya. DPWA itu mengembalikan username-nya pada query ini, tidak bekerja pada form ini. Nah, di sini ada respon 500 seperti yang ketiga ini. Nah, kita klik. Nah, kita responsif lalu tidak bisa dirender. Berat kita akan melakukan ngetes pada kita silang terlebih dahulu, lalu kita discard. Selanjutnya kita buka DPWA. Nah, selanjutnya kita matikan dulu versionnya. Kita pilih tadi yang bisa, yaitu yang high or 1 sama dengan 1. Lalu kita patikan dulu extension proxy-nya, kita patikan enable, klik. Selanjutnya kita refresh. Kita ketik sini admin on 1 sama dengan 1, lalu kita password yang kita masukkan, lalu klik login. Nah, di sini berhasil
masuk ke dalam DVWA, menampilkan hasil seperti ini jika dia berhasil. Kemudian, dan itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.